Halo Maidaristi di mana saja berada. Kita lanjutkan ke part 193. Pedro ada di dalam gedung Dirgantara Company dan dia sudah menaruh bom di 4 lantai 8, 7, 6, dan 5. Awalnya Pedro ke ruang direktur utama, ingin bertemu langsung dengan Alana dan menghabisi Alana dengan tangannya sendiri. Tapi ternyata Alana tak ada. Pedro tak tahu kalau gadis cantik yang menyamar jadi sekretaris itu adalah Alana. Tidak berhasil dengan rencana awal, tentu saja Pedro punya rencana cadangan. Masuk ke gedung Dirgantara Company itu sangat sulit. Kemungkinan kedatangannya akan diketahui. Takkan ada kesempatan lagi ke gedung itu. Jadi Pedro sudah mempersiapkan semuanya. Tak bisa mengambil nyawa Alana, maka menghancurkan gedungnya tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar buat ditangani Alana. Selain gedung dan semua data hancur, juga akan menelan korban jiwa. Alana harus menanggung semua itu. Kemungkinan Dirgantara Company akan bangkrut, atau sekalipun bisa bertahan, tapi pasti butuh waktu yang lama. Pedro sudah meneliti lama dan menyewa ahli-ahli konstruksi. Gedung Dirgantara Company setinggi 38 lantai. Cukup hanya menghancurkan lantai 8, 7, 6, dan 5, maka berat lantai-lantai di atasnya yang 20 lantai itu akan ambruk. Dan lantai-lantai di bawahnya juga akan hancur berkeping-keping karena tidak bisa menahan beban berat lantai yang jatuh menimpa. Semua akan hancur jadi puing. Setelah gedung itu hancur, akan sangat gampang melenyapkan Alana. Pedro tersenyum bangga, merasa idenya cemerlang, merasa dia sangat pintar. Dia menatap gedung Dirgantara Company dari dalam taksi yang dinaikinya. Gedung yang sangat indah dan mahal, tapi akan lenyap dalam hitungan menit, gumam Pedro. Saat Pedro merasa taksi yang dinaikinya sudah di jarak yang aman, dia mengambil 2 detonator dari dalam tasnya, lalu menekannya dengan rasa sangat gembira. "Goodbye Dirgantara Company, goodbye Nona cantik," kata Pedro tertawa terbahak menanti bunyi keras dentuman ledakan di belakangnya. Tapi setelah beberapa saat, suara apapun tak terdengar. Pedro berpaling ke belakang, melihat gedung yang dibomnya itu masih menjulang tinggi. Dia menatap detonator di tangannya dan menekan berkali-kali. Kenapa tak meledak? Apa tak berfungsi? Pedro bingung sendiri. Apa jaraknya terlalu jauh dari sini sampai tak terjangkau? "Hei, mundurkan taksinya, cepat!" perintah Pedro pada si sopir taksi. "Ini satu arah tuan," jawab si sopir. "Kalau begitu putar balik, ayo cepat!" teriak Pedro lagi. Taksi itu pun berputar kembali dan melewati gedung Dirgantara Company lagi. Pedro menekan detonatornya berkali-kali bahkan dengan mengerahkan kekuatan tenaganya. Tapi tak ada bunyi ledakan. Gedung indah dan mahal itu tetap berdiri megah dan gagah. "Apa yang salah?" desis Pedro. Dia menelpon si ahli IT. "Kok bisa nggak meledak tuan? Saya memantau terus di sini. Detonatornya aktif dan berfungsi. Kenapa bisa tak meledak?" jawab si IT kebingungan sambil memeriksa di layar monitornya. "Coba periksa lagi," teriak Pedro. "Tuan, kita mau kemana sekarang?" tanya si sopir taksi, tapi tak direspon Pedro. Si sopir tersenyum samar, melanjutkan laju taksinya, membiarkan penumpangnya yang berteriak-teriak marah pada orang yang ditelponnya. Kita kembali ke gedung Dirgantara ke beberapa saat sebelumnya. Semua bom yang diamankan dikumpulkan setelah dimatikan satu persatu oleh tim penjinak yang dibantu Alan dan si kembar 3 lewat laptop. Ada 12 orang yang sudah dilatih dan dipersiapkan jauh sebelumnya. Mereka memakai baju hitam-hitam dan alat pelindung lengkap dengan hati-hati tapi cepat menyerahkan bom-bom yang sudah diamankan itu ke ruangan yang sudah dipersiapkan. Ruangan itu dibangun di halaman di bawah tempat parkir dan 12 orang itu menuju ke ruangan itu lewat lift rahasia yang sering Mark dan Alana pakai. Sebelumnya juga saat Pedro di lift akan turun ke lantai 1,
Liftnya sengaja diperlambat beberapa saat sampai dikonfirmasi 4 lantai yang dipasang bom sudah aman. Baru lift dijalankan lagi tanpa dicurigai. Tapi ternyata ada beberapa bom yang aktif kembali saat Pedro sudah di lobi. Situasi menjadi sangat panik. Dim langsung menelpon Alana. "Nak, pergi dari situ cepat," teriak Dim. Tapi Alana menolak. Melihat situasi itu, Rio menarik tangan Alana. "Tunjukkan jalan, kita ke tempat Dim. Aku akan bantu mematikan bomnya," teriak Rio. Alana berlari ke lift khusus. Rio tanpa baju dan alat pelindung langsung meminta alat-alat sambil menelpon Dion dan diarahkan Alan. Dia menjejerkan bom-bom yang masih aktif. "Kalian semua berlindung di balik tembok, kau juga Nyonya," perintah Rio pada 4 sahabat dan Alana. Tapi tak satu pun yang bergerak. "Bodoh semua, kalian mau kalau gedung ini hancur, perusahaan juga hancur karena kalian semua mati. Keluar bodoh!" teriak Rio membuat 4 sahabat keluar ruangan itu. Tapi Alana tidak. "Kakakku ada di sini, jadi fokus saja pada apa yang kau pegang," tukas Alana keras kepala. Rio mengalah, tidak ada waktu. Dia harus memilih dan menekan salah satu tombol di bom-bom itu. "Yang mana, merah atau kuning?" tanya Rio ragu. "Kuning," jawab Alan. "Bukan, tapi merah," teriak Dion di telepon. Rio tambah ragu. "Ayo cepat putuskan, orang itu sudah naik taksi." Terdengar suara Dim dari balik dinding yang tetap memantau CCTV dari laptopnya. Alana mencoba tetap tenang. Dia menghitung jumlah bom yang masih aktif itu. Ada 9 buah bom. Di situ ada Rio dan 3 orang penjinak bom yang memakai pelindung. Alana mengatur mereka masing-masing memegang 2 bom dan 1 bom dipegang Alana. Melihat Alana ikut memegang bom yang masih aktif, Rio ingin protes, tapi Alana memelototinya. "Dengarkan aku, kalian berdua tekan yang merah, yang 2 lainnya tekan kuning, serentak saat hitunganku ketiga. Dedek, ingat yang Dedek ajarin cara 2 kubu bertarung?" teriak Alana pada Dion lewat telepon. Dion paham apa maksud maminya itu. Alan pun tahu yang dimaksud adiknya. Semua sangat tegang. Bagaimanapun, Alana bertarung antara berhasil atau mati. Tapi waktu tak memberi kesempatan untuk berpikir lagi. 5 orang itu serentak menekan warna masing-masing. 3, 2, 1. Senyap, bahkan tak ada yang berani bernapas. Lalu terdengar klik dan suara Dion bergema di ruangan itu lewat speaker. "Aman, yeay, kita berhasil Mom." Alan mengangguk juga pada Alana sambil tersenyum. Tangan Rio dan 3 orang lainnya gemetar, melepas perlahan bom-bom di tangan mereka. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka tadi. 4 sahabat muncul dari balik dinding dengan lutut goyah. "Serahkan semua bom-bom ini ke tim di bawah dan periksa seluruhnya, jangan ada yang terlewat. Tetap bersiaga," perintah Dim pada tim penjinak bom. Alana mengambil laptop Dim. Rio jadi tersadar. "Pedro, dia lolos? Kalian membiarkannya pergi?" tanya Rio yang langsung melompat berdiri. 4 sahabat menatap Rio. "Kenapa kalian menatapku begitu?" tanya Rio pada mereka. 4 sahabat tak menjawab, tapi mata mereka menunjuk pada Alana. Rio menaikkan alis, tidak paham, tapi dia mengikuti 4 sahabat yang berdiri di belakang Alana, melihat laptop di depan Alana. "Apa itu?" tanya Rio belum paham. "Ganteng-ganteng bego, emang gak lihat apa itu rute maps?" celetuk Dio. "Aku tahu itu rute, tapi..." "Itu Pedro?" Rio terbelalak. Tak ada yang menjawab, tapi semua serius melihat layar laptop. Beberapa saat kemudian, Alana mengambil handphonenya yang berdering. "Mereka sudah sampai," kata Alana. Rio bingung. "Bro, ada apa ini? Aku orang bego kan, jadi tolong jelasin," kata Rio pada Dim. "Taksi yang Pedro naiki itu sudah dipersiapkan. Ada beberapa taksi standby di depan gedung. Nyonyamu yang sedang menelpon itu sudah menduga kalau Pedro pasti akan pergi dengan taksi.
Sopir taksi itu orang kita, jelas Dim. Rio menatap Alana yang sedang berbicara di telepon. Ya, Alana sedang menerima telepon dari si sopir taksi yang membawa Pedro. Oke, serahkan pada orang-orang itu untuk menjaganya. Kau boleh istirahat, tapi tetap berhati-hati. Aku akan segera ke sana. Terima kasih, Henry. I'll be waiting for you in my heart. I'm the